Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saputra dengan NIM 2431009, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis beserta contoh soalnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya adalah asam klorida atau HCl. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+. Contohnya adalah H2SO4 dan CH3COOH. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang menerima pasangan elektron. Contohnya adalah SO3 dan BF3. Sedangkan basa adalah suatu zat yang memberikan pasangan elektron. Contohnya adalah NH3 dan Cl-. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang tidak memiliki batas antara zat-zat tersebut. Pertanyaan ketiga. Jelaskan masing-masing satu contoh soal perhitungan untuk menghitung mol, molaritas, molalitas, normalitas, dan fraksi mol. Berapa mol NaCl dalam 58,5 gram NaCl? Baiklah, untuk mencari mol, rumusnya adalah massa dibagi Mr, di mana massanya adalah 58,5 dan Mr dari NaCl adalah 58,5. Menjadi 58,5 dibagi 58,5 sama dengan 1 mol. Hitunglah molaritas 1 mol NaCl dalam 1 liter larutan. Untuk mencari molaritas, rumusnya adalah mol dibagi volume, di mana molnya adalah 1 dan volumenya adalah 1. Menjadi 1 dibagi 1 sama dengan 1 M. Hitunglah molalitas 1 mol NaCl dalam 1 kg air. Untuk mencari molalitas, rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi massa pelarut, di mana mol zat terlarut sama dengan 1 dan massa pelarut sama dengan 1, menjadi 1 dibagi 1 sama dengan 1M. Berapa normalitas larutan 0,5 M H2SO4? Untuk mencari normalitas, rumusnya adalah N sama dengan M dikali valensi, di mana M sama dengan 0,5 M dan valensinya adalah 2, menjadi 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Berapa fraksi mol NaCl dalam larutan 1 mol NaCl dan 2 mol air? Baiklah, untuk mencari fraksi mol, rumusnya adalah jumlah mol komponen A dibagi jumlah mol komponen A ditambah jumlah mol komponen lainnya, di mana mol komponen A yaitu 1 mol dan mol komponen lainnya adalah 2 mol. Menjadi 1 dibagi 1 ditambah 2 sama dengan 0,33. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian termokimia. Termokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau perubahan fisika. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan pengertian termodinamika. Termodinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara panas, kerja, dan energi dalam sistem. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan satu contoh soal perhitungan termodinamika. Hitunglah suatu perubahan energi dalam jika suatu sistem menyerap 200 Joule panas dan melakukan kerja sebesar 50 Joule. Diketahui Q sama dengan 200 Joule, W sama dengan 50 Joule. Delta U atau perubahan energi sama dengan Q dikurang W, di mana Q sama dengan 200 dan W sama dengan 50. 200 dikurang 50 sama dengan 150 Joule. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin cepat laju reaksi. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi pula laju reaksi. Kemudian ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, laju reaksi juga akan semakin cepat. Kemudian yang terakhir ada tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi juga laju reaksi. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan satu contoh soal perhitungan laju reaksi. Jika konsentrasi A berkurang dari 0,5 M menjadi 0,2 M dalam waktu 10 detik, hitunglah laju reaksinya.
Baiklah, yang diketahui adalah konsentrasi awal sama dengan 0,5 M, konsentrasi akhir sama dengan 0,2 M, dan waktunya adalah 10 detik. Untuk mencari laju reaksi, rumusnya adalah delta konsentrasi dibagi waktu, di mana konsentrasinya sama dengan 0,5 dikurang 0,2 per 10, sama dengan 0,03 meter per sekon. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Faktor-faktornya, yang pertama adalah konsentrasi reaktan atau produk. Kemudian yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan satu contoh soal perhitungan kesetimbangan kimia. Jika diketahui konsentrasi A sama dengan 0,5 M, konsentrasi B sama dengan 0,5 M, dan konsentrasi C sama dengan 0,2 M. Hitunglah Kc-nya. Untuk mencari Kc, rumusnya adalah C kuadrat dibagi A kali B, di mana C sama dengan 0,2 dikuadratkan dibagi A-nya sama dengan 0,5 dan B-nya adalah 0,5, menjadi 0,04 dibagi 0,25 sama dengan 0,16.